Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin dengan NIM belakang 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium adalah keadaan di mana ovarium berukuran normal namun teraba licin saat palpasi rektal karena tidak adanya pertumbuhan folikel atau hanya tumbuh beberapa folikel subordinat yang berukuran kurang dari 5 mm. Anamnesa yang perlu ditanyakan kepada peternak mengenai kasus hipofungsi ovarium adalah: yang pertama, bagaimana kualitas dan kuantitas pakan hijauan dan konsentrat yang diberikan. Yang kedua, kapan terakhir kali sapi di-IB atau dikawinkan. Yang ketiga, sudah berapa lama sapi tidak mengalami birahi, kira-kira kapan terakhir kali birahi. Selanjutnya, bagaimana pemberian pakan dalam sehari. Hipofungsi ovarium dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Yang kedua, manajemen kandang yang kurang baik sehingga memicu stres pada ternak. Selanjutnya, bisa disebabkan oleh kurangnya exercise. Gejala klinis yang disebabkan oleh kasus hipofungsi ovarium, yang pertama yaitu tidak terlihat gejala estrus atau anestrus. Yang kedua, BCS sapi normal, belum tentu kurus seperti atrofi ovarium. Kualitas pakan yang rendah dan manajemen kandang yang kurang baik menjadi faktor utama penyebab hipofungsi ovarium. Apabila terjadi hal tersebut dapat menyebabkan gangguan hormonal pada tubuh sapi, sehingga menyebabkan terganggunya poros hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan sekresi gonadotropin releasing hormone oleh hipotalamus dan penurunan FSH dan LH oleh hipofisa anterior. Hal demikian menyebabkan folikel tidak mencapai folikel dominan atau folikel de Graaff dan menyebabkan estrogen tidak rilis dalam tubuh dan menyebabkan anestrus pada sapi. Penegakan diagnosa pada kasus hipofungsi ovarium ini yang pertama bisa dilakukan melalui anamnesa atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peternak. Yang kedua, bisa dilihat dari gejala klinis yang tampak, yaitu sapi tidak mengalami estrus dan body scoring sapi kecil dari 2. Selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan fisik berupa palpasi rektal. Ditemukan permukaan ovarium yang licin dan halus, hanya terjadi pertumbuhan beberapa folikel subordinat. Lalu juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang berupa ultrasonografi. Berikut merupakan gambaran ultrasonografi dari ovarium normal dan hipofungsi ovarium. Prognosa dari kasus hipofungsi ovarium ini bisa dikatakan fausta apabila dapat dilakukan pengendalian dan pengobatan yang baik sehingga sapi dapat kembali birahi, dan bisa dibilang infausta atau tidak bisa diselamatkan atau disembuhkan apabila keadaan lebih lanjut ke tingkat yang lebih parah akibat dari kekurangan nutrisi tersebut dan bisa menyebabkan atrofi ovarium. Penanganan dan pengobatan dari kasus hipofungsi ovarium ini yang pertama yaitu meningkatkan nutrisi pakan dari sapi tersebut, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dari kuantitas, kita dapat memberi hijauan 10% dari berat badan per hari dan pemberian konsentrat 2% dari berat badan per hari. Dan dari segi kualitas, kita bisa meningkatkan nutrisi untuk menunjang saluran reproduksinya seperti protein, vitamin A, dan mineral. Berikut merupakan contoh bahan konsentrat dan bahan hijauan yang tinggi kadar proteinnya. Terapi hormonal yang dapat kita berikan pada kasus hipofungsi ovarium di sini yaitu bisa menggunakan preparat GnRH. Di sini ada PG600 yang merupakan kombinasi dari PMSG dan HCG. Selanjutnya juga ada Gonafet Vex dengan kandungan gonadorelin 0,05 mg per mililiter, dan juga di sini ada Conceptes dengan dosis 1,25 sampai 2,5 ml, dan juga ada Vertagil yaitu mengandung 500 mikrogram gonadorelin, dan juga ada Cistorelin dan Corulon yang merupakan preparat HCG.
Pencegahan yang dapat kita lakukan dalam kasus hipofungsi ovarium ini adalah yang pertama, kita perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pakan hijauan dan konsentrat yang kita berikan. Yang kedua, perlunya manajemen kandang yang baik sehingga dapat mengurangi stres pada ternak. Selanjutnya juga dapat diberikan pemberian vitamin A, D, E, K untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian penjelasan saya mengenai kasus hipofungsi ovarium. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.